Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fananda Al-Zikri dari kelas SI 23B. NPM saya 233111061. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kurban. Apa sih kurban itu? Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Apa itu kurban? Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban melibatkan penyembelihan hewan tertentu dengan niat yang tulus dan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam agama Islam. Ibadah kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Apa sih sejarah kurban itu? Sejarah kurban dalam agama Islam memiliki akar yang berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim atau Abraham dan putranya Nabi Ismail. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, kisah ini menjadi landasan sejarah bagi ibadah kurban yang dilakukan oleh umat muslim. Menurut cerita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah bersedia melaksanakan perintah tersebut. Namun, ketika Nabi Ibrahim bersiap untuk mengorbankan putranya, Allah menggantikannya dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Kejadian ini menjadi peristiwa yang penting dalam sejarah agama Islam, menandakan ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kehendak Allah. Ibadah kurban dalam agama Islam diyakini sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang mengikuti contoh tersebut. Setelah datangnya Islam dan penyebaran ajarannya, ibadah kurban menjadi bagian penting dari ritual dan tradisi agama Islam. Ibadah kurban secara resmi diatur pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menetapkan waktu dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Praktik kurban terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini, setiap tahun pada hari raya Idul Adha. Nah, umat muslim yang mampu secara finansial menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ibadah, mengikuti contoh ketundukan dan ketaatan Nabi Ibrahim. Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang penting. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mempromosikan kebersamaan, kepedulian sosial, dan berbagi rezeki dengan sesama. Sejarah kurban dalam agama Islam melibatkan nilai-nilai keimanan, pengorbanan, ketundukan, dan kepedulian sosial. Ibadah ini terus menjadi bagian integral dari praktik keagamaan dan budaya umat Islam di seluruh dunia. Dan hukum kurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukum makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibasi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Dari Ummu Salamah Nabi SAW bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal masuk dalam bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya." Al-Muslim. Arti sabda Nabi Muhammad SAW ingin berkorban adalah dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua belum pernah melakukannya berkurban untuk keluarga mereka berdua. Lantaran keduanya takut jika kurban itu dianggap wajib. Hikmah kurban. Ibadah kurban disyaratkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan kurban. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah ibadah yang dilakukan sebagai wujud ketaatan dan penghormatan kepada Allah. Dengan melaksanakan kurban, seorang muslim berharap dapat mendekati diri kepadanya, mengikuti perintahnya, dan meningkatkan hubungan spiritual.
2. Mengikuti teladan Nabi Ibrahim. Kurban merujuk pada kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya atas perintah Allah. Dan dalam melaksanakan kurban, umat muslim mengikuti teladan kesabaran, ketundukan, dan keimanan Nabi Ibrahim. Mengungkapkan rasa syukur. Kurban juga merupakan bentuk mengungkapkan rasa syukur pada Allah atas berkah dan nikmat yang diberikannya. Dengan mengorbankan hewan kurban, seorang muslim mengakui dan menghargai karunia yang diberikan Allah dalam hidupnya. Mendistribusikan dan berbagi rezeki. Salah satunya tujuan kurban adalah untuk berbagi rezeki dengan sesama. Daging hewan kurban dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya untuk diri sendiri, diberikan kepada keluarga dan kerabat, serta disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mendorong kebersamaan solidaritas dan membantu mereka yang kurang mampu. 5. Meningkatkan kepedulian sosial. Kurban memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk lebih memperhatikan dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, memberikan daging kurban. Kurban juga menjadi momen untuk melihat dan merespon kebutuhan masyarakat yang lebih luas, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dan yang terakhir adalah yang keenam, menegakkan nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan. Kurban mengajarkan umat muslim tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan pengorbanan dalam menyenangkan Allah. Ketika seorang rela melepaskan sesuatu yang berharga demi ketaatan kepadanya, ia menunjukkan kesediaan untuk mengorbankan sesuatu yang dicintai demi Allah. Syarat kurban. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin melakukan kurban haruslah seorang muslim, karena ibadah kurban khusus ditujukan bagi umat muslim. 2. Balik. Seseorang yang melakukan kurban harus setelah mencapai usia balik, yaitu usia dewasa yang ditandai dengan tanda-tanda fisik dan psikologis tertentu. 3. Berakal. Syarat lainnya adalah seseorang yang melakukan kurban harusnya berakal, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah. 4. Memiliki kelebihan harta. Seseorang yang ingin melakukan kurban harus memiliki kelebihan harta yang memadai. Kurban sebaiknya tidak dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar atau mengorbankan kehidupan yang sulit. 5. Jenis hewan yang diperbolehkan. Hewan yang dapat digunakan sebagai hewan kurban adalah domba, sapi, atau kambing. Hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti usia minimal yang ditentukan, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketaatan agama. Waktu pelaksanaan. Ibadah kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha yang jatuhnya pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Kurban yang dapat dilakukan dalam 3 hari setelahnya yang disebut sebagai Ayyamut Tasyrik. Yang 7 ada niat. Seorang yang melakukan kurban harus memiliki niat yang tulus dan jelas, yaitu melakukan ibadah kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Pelaksanaan penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan memenuhi syarat sebagai penyembelih yang halal. Prosedur penyembelihan juga harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam agama Islam. Jenis hewan yang dapat dijadikan hewan kurban. Yang pertama, ada domba. Domba merupakan jenis hewan yang paling umum digunakan sebagai hewan kurban. Domba yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. 2. Ada sapi. Sapi juga dapat digunakan sebagai hewan kurban. Sapi yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Yang ketiga ada kambing. Kambing adalah jenis hewan lain yang sering digunakan sebagai hewan kurban. Kambing yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Yang keempat ada unta. Di beberapa daerah yang memiliki populasi unta yang signifikan, unta juga digunakan sebagai hewan kurban. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan unta sebagai hewan kurban tidak umum di semua wilayah. Dan yang 5 ada kerbau yang terakhir. Dalam beberapa budaya dan komunitas agaris, kerbau juga dapat digunakan sebagai hewan kurban. Kerbau yang memenuhi syarat-syarat agama Islam dapat dipilih untuk menjadi ibadah kurban. Oke, jadi pengertian dari kurban. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.